Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini saya Fitran Sahel Rijal, NPM 1740501031. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa olahraga. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Jadi arbitrase dalam bidang olahraga ini, penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa olahraga telah diakomodasi dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menyatakan bahwa sengketa olahraga dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Di Indonesia sendiri ada arbitrase yang menanganinya, yaitu yang pertama ada Badan Arbitrase Olahraga Indonesia atau yang biasa disingkat BAOR, dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia atau yang disingkat BAKI. Oke, sekarang sekilas kita masuk tentang BAORI dan BAKI. Dimana BAORI atau BAOR satu didirikan pada tahun 2006 berdasarkan surat keputusan nomor 187 tahun 2006 tentang pendudukan BAOR 1. Berdasarkan anggaran dasar KONI, BAOR 1 berwenang menyelesaikan sengketa olahraga dimana timbul karena pelanggaran sebagai berikut. Poin pertama, anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga. Poin kedua, peraturan lain yang ditetapkan oleh anggota. Dan poin ketiga, konflik dualisme kepengurusan. Poin keempat, ada dalam pelanggaran Pekan Olahraga Nasional sebagai Dewan Hakim. Dan poin kelima adalah konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga itu sendiri. Berdasarkan peraturan Ketua BAOR 1 nomor 1 tahun 2017 tentang hukum acara BAOR. Syarat menjadi arbiter BAOR yang pertama adalah 1. Cakap melakukan perbuatan hukum, paling rendah berusia 30 tahun. Yang kedua, memiliki pendidikan tinggi hukum minimal S1 dan disiplin ilmu lainnya yang setara. Selanjutnya yang ketiga, pernah aktif minimal selama 5 tahun di organisasi keolahragaan maupun cabang olahraga Indonesia. Oke, masuk ke poin keempat, memiliki sertifikasi atau lisensi sebagai arbiter dan mediator yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau berkompeten yang diakui oleh BAOR. Dan yang terakhir, diangkat dan ditetapkan sebagai oleh Ketua BAOR. Dengan demikian, maka yang mendapat arbiter BAOR adalah atlet, mantan atlet, pelatih, dan pihak manapun sepanjang memenuhi kualifikasi tersebut sesuai yang disebutkan tadi. Berdasarkan situs resmi BAOR per tanggal 9 Oktober 2019, BAOR terdapat 28 arbiter yang terdapat di BAOR 1, antara lain Reika Marzuki dan Jimmy Asidik. Oke, masuk ke selanjutnya BAKI, di mana BAKI didirikan pada tahun 2012 berdasarkan rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau yang disingkat sebagai KOI nomor /08-RA/KOI-1/2012. BAKI merupakan lembaga arbitrase yang dibentuk oleh KOI untuk menyelesaikan sengketa olahraga yang dipertandingkan dalam 10 opini atau olimpiade sesuai dengan olimpiade di tahun 2015. Selanjutnya yaitu Court of Arbitration for Sport atau yang disingkat CAS. Berdasarkan pencarian secara online, tidak ada publikasi atau peraturan mengatur kualifikasi arbiter BAKI, baik yang didirikan oleh KOI maupun BAKI. Berdasarkan situs resmi yang diperoleh dari CAS,
per tanggal 2 Oktober 2018, Indonesia memiliki 2 arbiter terdaftar di CAS, yaitu M. Ridwan Ghani dan Angga Rusdino. Selanjutnya masuk kepada kebebasan para pihak. Para pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui baki atau baur 1 dengan ketentuan olahraga yang dipersengketakan, seperti yang dipertandingkan dalam Olimpiade dan masuk dalam kualifikasi yang ditentukan oleh Ketua Baur 1. Dualisme lembaga arbitrase tersebut tidak mengurangi kebebasan para pihaknya dan kekuasaan mengikat. Dari putusan arbitrase ini, Baur 1 ataupun baki tetap akan memeriksa dan memenuhi sengketa yang diajukan pada sesuai dengan kesepakatan para pihak, bagaimana diatur dalam perjanjian arbitrase. Meskipun memiliki kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa olahraga ini, tidak ada sengketa kewenangan antara baki dan baur. Mengapa demikian? Karena baki dan baur saat ini tetap akan memeriksa dari mengurus sengketa yang diajukan adanya seperti dengan kesepakatan para pihak sebagaimana yang ada di dalam perjanjian arbitrase ini. Meskipun memiliki beberapa kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa olahraga, tidak ada sengketa kewenangan antara baki dan baur ini. Selanjutnya ada arbitrase olahraga dan arbitrase komersial. Jadi, dualisme lembaga arbitrase tidak hanya terjadi di bidang olahraga, namun di bidang komersial. Terdapat 2 lembaga arbitrase komersial di Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Nasional atau BANI yang berdomisili di Mampang, dipimpin oleh Muhammad Hussein Umar (BANI Mampang), dan BANI yang berdomisili di Sovereign Plaza dipimpin oleh Anita Kolopaking atau BANI Sovereign. Berbeda dengan baki dan baur, lembaga arbitrase komersial tersebut justru menggugat dan mengklaim bahwa badan arbitrasenya lah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengapa demikian? Karena terhadap sengketa tersebut, terhadap putusan pengadilan yang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 315 PDT 2018 PT DKI tanggal 8 Agustus 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 674 PDT G 2016 PN Jakarta Sel menyatakan pendirian BANI Software ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi di sini dalam perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan pendirian BANI Software tidak sah dan harus dicabut. Sampai dengan diterbitkannya artikel dalam ini, sengketa antara BANI Mampang dan BANI Software masih berlangsung. Terlepas permasalahan kewenangan BANI Software dan praktiknya tetap ada para pihak-pihak yang memilih penyelesaian sengketa baik melalui BANI maupun BANI Mampang. Oleh karena itu, sengketa antara BANI Mampang dan BANI Software ini masih berlangsung praktiknya. Oleh karena itu, perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang telah menyerahkan perkaranya ini kepada kedua lembaga arbitrase tersebut mutlak harus diberikan. Dan terakhir, ada kualitas lembaga arbitrase. Kualitas lembaga arbitrase ini tidak ditentukan secara semata-mata. Mengapa demikian? Karena beberapa lama badan arbitrase tersebut berdiri dan kelengkapan serta legalitas dokumen pendiriannya. Pada akhirnya, badan arbitrase dan arbiter yang mampu memberikan putusan yang paling berkualitaslah yang menjadi bukti kualitas lembaga arbitrase yang bersangkutan.
putusan yang tidak hanya dapat menakar ketentuan hukum, tetapi juga keadilan dan kepatutan. Oke, cukup sekian penjelasan yang saya berikan tentang penyelesaian lembaga arbitrasi dalam bidang olahraga. Semoga berkenan dan semoga yang membaca bisa mendapat manfaat. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.